Tuhan menyanyikan lagu Roh Kudus Kau hadir di sini. Menuju ke dalam tangan-Mu, ya Rabb.
mari bersama-sama kita memuji pujian cinta padanya. Tidak ada yang kesaksian, seberapa ada di sini. Sebentar kita akan persembahan lagu hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan.
kamu. Dan selanjutnya mujizat terjadi dalam kehidupan saya tidak bisa apa-apa menjadi pulih kembali. Pujian yang berjudul Bapa Pegang Tanganku.
Bukan ini yang akan memimpin doa, bukan ini. Haleluya. Segala puji dan syukur hanya untuk punya Bapa di sore hari Tuhan kami datang mengucap syukur kepada Bapa segala anugerah dan penyertaan dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh Allah kami yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh berhenti merasakan Tuhan. Kami boleh masih bisa merasakan hadirat di sore hari ini ya Bapa. Biar Bapa Tuhan senantiasa memegang tangan kami ya Tuhan. Jangan pernah melepaskan genggaman tangan di dalam kami Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau kami boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan kami boleh merasakan sukacita. Di dalam Engkau kami merasakan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Dan juga di dalam Engkau kami merasakan kesembuhan setiap penyakit yang kami rasakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika di antara kami Tuhan saat ini Tuhan ada yang dalam keadaan sakit Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Allah kami yang Maha Penyembuh Tuhan, Kau dokter di atas segala dokter Tuhan. Mungkin bagi manusia tidak mungkin Tuhan, tapi di dalam Engkau semuanya tiada yang mustahil ya Bapak. Tiada yang tak mungkin di dalam Engkau Bapak, semuanya menjadi mungkin Tuhan. Karena kami percaya Kau Allah kami yang luar biasa, yang mampu menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan senantiasa kami boleh memuji Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan di setiap perjalanan hidup kami ya Bapak. Dan sebentar Tuhan kami mempersiapkan hati, pikiran dan pendengaran kami untuk sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi rema dan pedoman dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya kami boleh berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan juga kami sudah memberikan persembahan Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan Yesus tangan-tangan kami yang memberi, supaya kami Tuhan Yesus boleh memberi yang terbaik untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terpujilah Kau ya Tuhan. Ampun segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebagaimana kita ada saat ini, seberapa ada yang hadir di gereja, ya biarlah semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita sudah menaikkan pujian kita, penyembahan kita. Ya, siapa lagi? Ya, tadi cepat banget ada syaku. Lebih banyaknya lagi permulangan lagi. Ya, masih 20 menit kayaknya kurang nih kayaknya 30 menit lah minimal ya. Biar lebih kita roh kita lebih semangat lagi ya. Karena bukan hanya firman Tuhan saja, tapi dimulai dari puji-pujian. Firman Tuhan itu penting, tapi pujian penyembahan kita itu membawa roh kita, ya, jiwa kita ini untuk terbuka, untuk lebih lagi siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, pada saat ini ya sudah 5 tahun atau 10 tahun ke belakang, kita itu punya yang namanya media sosial. Ya. Media cetak sudah ditinggalkan. Media televisi masih 1-2 orang lah yang pakai televisi. Hampir semuanya kita punya namanya handphone. Ya, mau handphone, mau tablet, mau laptop, dan itu terhubung dengan namanya media sosial. Ya, mulai dari Instagram, ya, apa lagi? TikTok, YouTube, ya, Twitter, WA, dan kawan-kawan yang lain. Ya, semuanya itu punya yang namanya kalau kita buat, ya, kayak di IG. Ya, kita minta saling follow, ya, saling mengikuti, ya. Di Facebook pun sama, saling meng-add, ya. Saya mau mengikuti Jen, saya mau mengikuti Denny, saya mau mengikuti Tante Lei nggak punya Facebook, ya.
Ini TV lagi kedip-kedip, udah diberesin kedip-kedip aja. Lagi kedip nih TV-nya. Ya, nah banyak orang berebut untuk menjadi pengikut, ya, berebut untuk menaikkan namanya kalau sekarang followers. Ya. Nah, pengikut. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang Kristen? Ya, apakah kita mengikuti Yesus karena sesuatu hal? Apa mengikuti Yesus memang benar-benar mau mengenal Yesus? Ya, itu kan ada yang hadir, kan benar kan? Karena terlalu nyebut-nyebut, besok tambahin lagi durasinya. Ya masih grogi maklum lah, baru berapa kali pentas ya. Ya. Nah, kalau pengikut itu, ya misalnya saya mengikuti siapa ya? Saya nggak punya fans kecuali istri saya. Nah, selamat datang ibu. Ya. Saya ngambil aja lah Tasya. Tasya itu suka banget namanya apa? Blackpink. Dia akan mengikuti Blackpink. Apapun dia ikutinya, dari cara narinya, dari cara nyanyinya, ya, dari cara fotonya, nah, dia akan ikuti. Tapi pengikut-pengikut ini, ya, hanya terbatas dengan namanya suka, benar? Ya, kita mengikuti, kita fans sama seseorang karena kita pertama-tama suka dulu, ya. Kayak saya suka dengan istri saya, ya, baru namanya jatuh cinta. Oh, istri saya serius ya, GR nanti dia. Nah, sebagai pengikut dia akan mengikuti, akan melakukan apa yang namanya disukai dia. Oh, saya suka fans saya begini. Nah, berbeda dengan namanya murid. Ya. Sementara Tuhan kita pengen kita bukan sebagai pengikut, tetapi juga sebagai murid. Ya. Memang kita diawali dari sebagai pengikut, ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ya, diawali menjadi pengikut Yesus, dan itu pun terjadi pada kita. Tuhan mau kita bukan sebagai hanya pengikut, ya, apalagi kalau kita agama itu kita mengikuti Yesus karena orang tua kita. Ya, jangan ngobrol aja, Mbak. Saya kemarin lihat podcast di salah satu podcast. Anaknya ini keluarga, suaminya Konghucu, istrinya Muslim, ya. Anaknya jadi ikut istrinya semua. Jadi suaminya itu ikut istrinya, terus anaknya pun akhirnya ikut juga. Ya seperti kita, di mana-mana orang tua kan menurunkan agamanya. Saking karena dia itu Cina banget. Kok Cina Islam, kok Cina masuk Islam, kok Cina apalah, pokoknya jadi malas semakin dibully di pesantren itu. Ya, ini adik kakak dimasukin satu sekolah itu, dan terakhir sampai akhirnya ayahnya tahu bahwa anak ini nggak sejahtera di sekolah itu. Dia cari, kalau ke negeri nggak mungkin. Jadi dia cari sekolah yang menurut dia menerima keadaan anaknya, yaitu sekolah Kristen. Tetapi dia cari sekolah Kristen yang mayoritasnya nggak Kristen, jadi ada agama lain. Tapi memang berlandaskan Kristen, yayasannya Kristen, dimasukin anaknya. Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu SD loh. Sampai mau masuk SMP, anak nomor 1 itu, apa salah SMP apa masih SD, pulang dari sekolah dia ngomong apa ke mamanya? Mah, boleh nggak aku jadi orang Kristen? Mau marah, tapi gimana? Sangkanya nanti tanda kutip bahwa agamanya adalah agama kasar. Enggak marah, anaknya sampai bilang seperti itu. Dan akhirnya terjadi juga satu keluarga 3 agama. Ya, tapi anaknya dua-duanya
kita masuk Kristen. Nggak tahu nanti kelanjutannya dewasa ya. Karena, nah itu yang namanya kalau pengikut, dia akan berubah kalau apa yang diikutinya itu tidak sesuai dengan apa yang dia sukai. Tapi kalau menjadi murid, dia akan berbeda karena dia mengenal, mengetahui. Ya, dia bukan hanya sebagai fans apa yang dia sukai, tetapi sebagai guru. Apa yang diajarkan, apa yang dikasih tahu, dia akan lakukan. Ya, Matius 4 ayat 9. Waktu Tuhan Yesus memanggil muridnya, ya. Matius 19, saya salah ngomong apa salah dasar kali? Ya. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, dalam arti, jadi bukan hanya ngikutin dia saja, Yesus juga, tapi mau muridnya itu untuk mendapat murid lagi, mendapat pengikut lagi. Kalau hanya pengikut, ya sebatas dia mengagumi yang pertama, yaitu Yesus saja. Dia tidak memikirkan orang lain. Betul? Ya kan, kalau fans nonton apa-apa, dia melengkapi apa yang dia lengkapi. Ya, bajunya harus sama, aksesorisnya harus sama. Tetapi di sini Tuhan mau, dan kamu akan menjadikan penjala manusia, akan membawa banyak orang. Pemuridan yang terjadi di bawah. Ya. Ayat yang ke-20. Tapi tetap ingin menjadi murid. Yesus mau kita menjadi murid yang hidup di dalam dirinya, dan apa yang diajarkan, ya, dilakukan, dan itu akan membawa para pengikut-pengikut berikutnya. Komitmen di sini, ya, yaitu kehidupan yang lama, ya, berubah menjadi kehidupan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita semua. Ya. Banyak orang bahwa kalau ke gereja itu sudah mengikut Yesus. Ya cuma hanya sekedar mengikut Yesus, bukan sebagai muridnya. Ya. Kan kita juga di dunia ini, kayak saya belajar, ada guru saya kan, ya kan, ada guru saya. Nah, saya pun belajar, kalau saya terus belajar, dan saya mau menjadi guru, saya pun bisa, betul. Dan saya akan punya murid juga. Ya, paham nggak? Jadi bukan sekedar ke gereja itu ya sekedar hanya mengikut Yesus, bukan sebagai apa yang Tuhan mau, yaitu muridnya. Melepaskan hidup yang lama menjadi hidup yang baru, yang Tuhan mau ajarkan. Seperti apa yang Tuhan mau sebagai murid Yesus, ya? Yang pertama, mengikuti Yesus, ya. Mengikuti Yesus, pertama dia mengikuti Yesus, tapi ada tanda kutip, menyangkal diri dan memikul salib, ya. Banyak orang melihat bahwa orang Kristen itu bahagia terus. Banyak orang melihat orang Kristen itu diberkati terus. Ya memang orang Kristen diberkati karena kita punya apa? Allah sumber berkat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Kalau kita cari Dia, berkat itu yang akan tercurah kepada kita. Bukan kita cari berkatnya, tapi cari sumbernya. Bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, mengorbankan diri waktu, mengorbankan diri persembahan. Bukan hanya seperti itu, menyangkal diri, memikul salib. Ya, Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 20. Jadi 2 Samuel. Jauh banget. Ngejeng itu
tugas agama. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Bukan Bapak Ibu ngangkat ini setiap hari, tapi kita siap menghadapi setiap masalah, ya. Bahwa kita itu mereknya itu udah Kristen. Itu kita siap-siap untuk menyangkal diri, siap-siap kita tidak berbuat dosa, menjauhkan segala dosa-dosa yang tidak Tuhan mau, ya, menuruti segala perintah yang Tuhan kerjakan. Oh, saya nggak mau bunuh, iya, tapi bagaimana dengan mulut kita? Apakah kita mau fitnah? Ya, kita berbohong, sama juga kita membunuh. Alkitab mencatat. Ya, menyangkal diri seperti itu, mungkin kita di istilah orang seberang dizolimi, kita mungkin dijauhi karena kita berlisensi, kita berlabel bahwa kita ini murid Yesus. Nah, itu yang Tuhan mau. Salah satunya untuk menjadi murid Yesus, kita siap untuk dikucilkan, kita siap untuk dibedakan. Tapi ada kala waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Asalkan kita tetap beriman, kita tetap percaya. Ya, yang kedua, untuk kita sebagai menjadi murid, yaitu komitmen yang nyata, enggak mencrok-mencrok. Ya, ke gereja aja mencrok-mencrok, ya. Besok datang, besok enggak. Gimana kita mau punya komitmen yang nyata? Ya, ketegasan yang benar-benar percaya, iman yang kuat. Kalau dengan hal sepele untuk beribadah aja, ya, beribadah. Oh, kan ibadah macam-macam, ada yang bisa di rumah, bisa melayani janda-janda. Ya, itu memang ibadah, ya. Tetapi yang Tuhan mau kita berkumpul di satu tempat yang Dia sudah sediakan dari dulu, yaitu gereja. Untuk kita saling bertumbuh, untuk kita saling melengkapi, untuk kita saling menopang, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kayak kemarin kita dapat satu tamu, ya. Mudah-mudahan beliau mau, ya, tetap beribadah di tempat ini. Karena beliau adalah penginjil, ya. Beliau punya visi misi. Nah, kita harus dengar apa yang akan beliau mau sampaikan, apa yang beliau mau saksikan. Kan baru satu hari kemarin, ya, minggu kemarin, minggu depan atau minggu lainnya nanti akan datang. Siapa tahu dia mau menjadi berkat buat kita, ya. Komitmen kita yang nyata. Matius 13 dan 14. Kita bukan hanya berkata-kata, tetapi melakukan tindakan dan keputusan kita sehari-hari. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya 5:13-14 nih. Matius 5, boleh korek kuping nih. Matius 5 ayat 13. Jika kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Nah, jadilah kita sebagai garam. Kehidupan kita ini nyata di dalam dunia ini. Apa yang kita bisa perbuat? Jangan kita mau kalah dengan orang yang tidak mengenal Yesus. Ya. Kemarin apa tadi? Kemarin, ya, habis ngantar Moses. Saya ketemu satu orang bapak dorong motor, ya, di penyingkiran sana, ya, sesudahnya mau Mary samping pom bensin apa itu, ya, mau ke dulu. Saya samperin, kan, dia takut. Nggak tahu bapak-bapak loh. Pak, kenapa motornya? Saya mogok, enggak bisa bensin. Mau saya bantu dorong, sampai ke tempat pom bensin, kan.
Enggak usah Pak, enggak ada duitnya kan Pak? Enggak ada kok. Enggak apa-apa, saya bantu dorong. Saya kan pakai helm, nggak pakai jaket gitu kan. Pikirnya, aduh ini bener nggak? Atau masih habis ngantar Moses itu siang jam 11:30-12. Dia kayak ketakutan. Tapi saya tetap paksa. Ayo Pak, saya dorong aku. Jangan Mas, Pak berat katanya. Nggak apa-apa, ayo Bapak naik. Saya dorong ke tempat pom bensin yang umum biasa, yang eceran ya. Terus saya kasih duit 12.000. Nih Pak, memang motornya bukan motornya bagus ya. Motornya motor orang sawah. Yang biasa lah gitu kan. Kayaknya kehabisan bensin pulang dari sawah apa mau ke sawah, nggak tahu tuh Bapak itu. Iya Pak, makasih ya Pak, makasih ya. Iya sama-sama. Orang lain pun bisa seperti itu loh. Ya, yang nggak mengenal Yesus bisa bantu seperti itu. Kemarin di perempatan Sakwan, saya naik motor, depannya ada orang. Ya, terus ada ibu-ibu bawa kelapa pakai karung, jadi ingatan sok. Nggak tahu habis belanja dari mana. Dia masuk ke sini, ke arah sini kan, saya ke arah sana menjemput Excel. Kelapanya jatuh, ada 4 atau 5, dundem. Dari arah Brini ada truk gede, mau belok juga masuk set. Udah kelapa itu berserakan di jalan. Ibunya ini udah beli kelapa bawa anak. Hebatnya orang Indonesia. Tahu ya beli kelapa yang ibu di pojok situ kan punya anak kecil kan. Udah lah. Depan saya itu udah berhenti set. Ya, mau nolongin ibu itu. Ngambilin kelapanya. Macet itu karena ada truknya mau masuk. Ya jadi saya otomatis ikut kan. Kelapanya banyak, ada 4 atau 5 biji. Ada yang didorong-dorong, tendang-tendang. Orang lain loh, yang bukan orang Kristen. Mereka bisa saling berbuat baik. Apalagi kita yang dikatakan bahwa kita adalah terang dunia. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah kehidupan ini. Walaupun mungkin kita diasingkan, walaupun kita dikucilkan, ya, tidak dianggap, tapi kita tetap punya komitmen untuk menjadi murid Yesus. Ya. Yang ketiga, untuk menjadi murid, ya, bukan hanya pengikut, tumbuh dalam pengetahuan dan kasih. Ya, belajar tentang Yesus, ya, baik dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, di gereja ataupun di media sosial, ataupun di Alkitab kita belajar bisa kok. Kita baca itu Alkitab pelan-pelan, apa maksudnya, apa artinya, ya. Malah kalau di handphone lebih enak lagi. Kita bisa download yang namanya kamus, kita bisa download namanya tafsiran. Ini mau arahnya kemana, ini mau kemana, bisa kalau kita mau. Tapi banyaknya kan baca ya sekedar baca kan. Ya. Pahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dengan apa? Dengan kita belajar firman Tuhan. Dengan apa? Dengan kita berdoa. Berdoa khusus, berdoa sendirian. Ya. Untuk kita mendengar apa yang Tuhan mau. 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bagi kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya. Bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Tuhan itu sudah mau dekat sama kita. Dia itu sangat-sangat mau dengan kita. Salah satunya yaitu waktu dia turun ke dunia ini untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Bahkan setelah dia naik, dia ngasih satu pribadi yang namanya Roh Kudus untuk menolong kita, untuk membantu kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Untuk menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus punya itu namanya Roh Kudus. Supaya kita tahu apa yang
Ya. Yang keempat, mengikuti perintahnya dan melayani. Kalau menjadi follower atau pengikut, biasanya itu hanya menerima. Benar? Ya, pengikut fans itu hanya maunya menerima. Jarang ada yang mau memberi. Tetapi murid akan memberi. Ya. Karena Tuhan mengajarkan untuk melayani, bukan dilayani. Dan itu turun menurun dari murid-murid terus ke rasul sampai kita saat ini. Ya. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Matius 22 ayat 39. Ini perintahnya. Ya. Matius 22:39. Benar ya? Salah ketik saya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wah, berarti ini Odes harus jadi pendeta semua dong. Karena membaptis ya semua orang. Enggak seperti itu ayat ini menyatakan. Yang apa yang saya dapatkan, jadikan semua bangsa itu muridku. Kita ini sudah jadi murid. Dan waktunya kita sudah naik, kita harus punya murid lagi, ya, untuk membawa orang-orang percaya kepada Tuhan. Pengikut Yesus bukan dilayani, melainkan melayani. Ya. Yohanes 13 ayat 14. Yohanes 13 ayat 14. Jadi tidaklah aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini enggak semerta-merta kita cuci kaki, saling cuci kaki, enggak. Memang ada gereja yang melakukan seperti ini ya, ada. Tetapi enggak seperti itu. Maksudnya dari ini, kita saling tolong-menolong, saling topang-menopang. Ya, antara jemaat dengan jemaat, antara jemaat dan orang lain. Yang pertama-tama yaitu sesama seiman dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tanya kenapa? Ada apa? Prema. Nah, kalau udah prema kan udah lain ceritanya. Kecapean udah, sakit ya udah lain kan. Kalau malas baru. Ya, Ibu Fitri ngomong jangan malas dong, gitu ya. Saya ajar rajin, amin, amin. Ya. Yang kelima, untuk menjadi murid Yesus, siap menghadapi tantangan. Sebenarnya ini sudah di awal ya. Mengikuti Yesus seringkali menghadapi tantangan dan penolakan, sama seperti yang Tuhan alami dalam Yohanes 15 ayat 18. Penolakan ini bisa secara rohani maupun secara jasmani. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi kalau orang-orang yang berbeda dengan kita membenci kita, itu sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Jadi nggak aneh. Nah, makanya itu kita jadi garam, kita jadi terang, biar orang itu tidak masuk dalam kegelapan yang hanya otaknya berbuat jahat dan jahat dan jahat. Kita menjadi garam untuk kita dapat mengubah pola pikir mereka yang tadinya punya kepahitan, punya masalah dengan keadaan kita, keberadaan kita, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Ya. Tadi Ibu Fitri bilang, kenapa ya? Baru datang loh, saya belum pakai listrik, dia udah datang. Belum dandan saya udah datang, saya baru masih megang laptop jam 5 ya Bu, 5 lewat ya Bu.
Kenapa ya kok saya tiap pelayanan pasti sakit? Kata saya bilang tuh ke Ibu Kartini dan Bu Morin, mereka yang sudah senior, tanya mereka. Nah, saya cuma kasih jelas, iblis gak suka ibu melayani. Ibu harus mendapat tantangan, ibu harus mendapat cobaan. Ya itu, jadi kan memberikan pertanyaan buat kita loh. Saya sudah melayani, kok malah saya sakit? Kok saya sudah melayani, tapi kok saya tidak diberkati? Itu yang iblis mau, ya. Biar kita punya pertanyaan seperti itu. Tetapi kalau kita siap menghadapi, ya, semangat terus punya iman yang kuat bahwa Tuhan adalah satu-satunya di dalam kehidupan kita. Ya, biar dia mundur, udahlah melayanilah, buat apa anak saya tetap sakit. Untuk menjadi murid Yesus kita siap menghadapi tantangan. Ya, amin. Kita bukan sekedar pengikut saja, tapi jadilah murid. Ya, kalau jadi murid kan naik kelas, benar kan? Ya, dari SD, SMP, SMA. Jangan kita udah jadi murid tetap SD aja rohani kita, tapi kita naik untuk pengenalan kita kepada Tuhan. Ya, kita cari itu Tuhan. Ya, karena dia sebenarnya sudah ada, dia itu selalu ada. Cuma kitanya aja yang sok-sokan jual mahal. Kadang kitanya yang sok sibuk sendiri. Kita pakai logika kita, gampang lah Tuhan, saya bisa, saya mampu. Tetapi waktunya kita sudah mentok, baru kita panggil Tuhan. Ya, baru kita menghadap kepada Tuhan. Waktu kita baik-baik saja, kita kadang terlupa akan Tuhan. Tuhan berkati, bukannya semakin setia, semakin menghilang. Bahaya. Itu yang bisa dipakai oleh iblis. Ya, jangan kita karena kita semakin diberkati, karena di awalnya kita memang setia, kita melakukan setiap perintahnya. Tetapi setelah kita diberkati, bukan berkat itu semakin kita memberkati orang, semakin lagi kita lebih lagi pakai untuk Tuhan. Tuhan mau apa nih? Berkat kamu sudah beri, apa yang mau kamu kerjakan? Ya, saya ini kan sekilas dapat cerita Bugem, bapak yang itu dia pengusaha, tapi dia mau jadi penginjil. Dia mau menyelamatkan banyak orang untuk tentang mengenal akan Tuhan. Dia beli gabah, beli gabah untuk setiap penanti-penanti. Memang diawali dengan bisnis, dengan berkat, memang harus keluar duit. Tapi dari situ kita bisa mengenalkan namanya Tuhan Yesus. Ya. Itu yang namanya murid memuridkan. Ya. Jadi Tuhan kita ini udah guru mahal guru. Nah, kita murid-muridnya bisa memuridkan lagi. Mulai dari awal kita keluarga kita, suami kita di sini nggak ada bapaknya kecuali saya. Jadi suami kita jangan bosan-bosan untuk terus, ya. Ayo pak, lebih lagi pak. Ya. Anak-anak kita diingatkan, apalagi yang sudah jauh di luar kota. Jangan lupa berdoa ya nak, jangan lupa gereja ya bang, jangan lupa melayani ya di depan asar ya. Penerima tamu nggak apa-apa. Malah sebenarnya enak loh menjadi asar di depan. Asal kita memang harus bersih ya. Habis salaman-salaman kita cuci tangan. Karena apa? Karena kita ketemu banyak orang. Ya, kalau ketemu banyak orang, kita ketemu koneksi. Saatnya kita butuh, saatnya mereka butuh, mereka tahu kita, mereka akan menghubungi kita. Ya, benar. Walaupun itu sepele, hanya menerima tamu di depan gereja. Saya tahu ini dapat dari Sosro Wijaya di Jogja ya. Bapak Gembalanya cerita seperti itu. Di sana malah pada senangnya begitu, menjadi asal di depan. Asalnya itu bisa sampai 4 atau 8 misalnya. Karena gerejanya memang gede banget gerejanya itu. Udah gitu bagus kayak studio ini. Jadi menurun.
Jadi kita di parkiran ada jadwal-jadwal. Ya. Jadilah murid bukan hanya sebagai pengikut. Ya, saya undang pemain musik. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Para singer. Kita pamit berdiri.
sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Jadikan kami murid-Mu ya Bapa. Untuk kami dapat memulihkan orang-orang lain ya Tuhan. Untuk kami dapat membawa orang-orang lain Tuhan kepada-Mu Tuhan. Untuk kami dapat memenangkan jiwa-jiwa Tuhan kepada-Mu. Itu adalah tugas kami Tuhan. Berikan kami tangan-Mu, berikan kami kaki-Mu. Untuk kami kuat Tuhan untuk menjalankan tugas-Mu Tuhan. Berikan kami mata-Mu dan hati-Mu. Untuk kami tetap mengasihi orang-orang di sekitar kami. Untuk kami membawa mereka Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini ya Bapa. Kami terima Tuhan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus yang memeteraikan dan membawa kami untuk melakukannya ya Bapa. Untuk kami menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan nama-Mu dimuliakan, nama-Mu disanjung Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan di kota kami Haulis ya Bapa. Pakailah kami Tuhan menjadi Allah-Mu ya Bapa. Terima kasih terima kasih. Berkati untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Baik mulai dari WL, singer Tuhan, pemain musik, LCD, kolektor Tuhan. Berkati Tuhan mereka semua. Baik Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam sekolah mereka. Ada berkat-berkat yang mengalir dalam kehidupan pelayan-pelayan Tuhan. Berkati jemaat yang hadir pada saat ini. Apapun beban masalah, apapun keluh kesah kami Tuhan. Kami percaya Kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Engkau akan menolong kami, Engkau akan memulihkan kami, Engkau akan melawat kami. Kami pulang membawa Tuhan kemenangan, kami pulang membawa kesembuhan, kami pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Segala masalah kami taruh ke dalam kaki-Mu Tuhan. Dan Kau yang akan menghancurkan setiap masalah itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Berkati Tuhan keadaan kami. Bahkan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Pimpin sertai kami ya Bapa. Dalam perjalanan kami pulang Tuhan. Jauhkan dari setiap mara bahaya dan kecelakaan. Bahkan sepanjang malam hari ini Tuhan, kami minta pimpinan penyertaan dalam istirahat kami. Biar Tuhan turunlah berkat-berkat mengalir dalam kehidupan kami bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami berpisah dan pulang, kami akan makan dan minum Tuhan. Berkati makanan yang sudah disediakan ya Bapa, dan minuman yang akan kami minum Tuhan. Biar Engkau menguduskan, mengurapi dengan kebenaran firman-Mu, menjadi kekuatan, kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Engkau memberkati yang sudah menyediakan, tangan-tangan yang sudah berdoa Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Mari kita angkat hati kita untuk kita menerima berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah